Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah perbandingan HTN akan menjelaskan tentang penasihat presiden pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Adiza Putri Zubaidi dengan akhiran NIM 27 dan izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya yaitu Adida dengan akhiran NIM 11, ada Riko Nur M. Afif dengan akhiran NIM 01, dan Khadijah Rangkuti A dengan akhiran NIM 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Rangkuti. Saya akan menjelaskan mengenai DPA atau Dewan Pertimbangan Agung yang bisa disebut penasihat presiden pada era Orde Lama. Suasana sekitar lahirnya Undang-Undang Dasar tahun 1945 diawali dari saat menyerahnya Belanda kepada Jepang tahun 1942. Pada waktu itu, sebagian besar wilayah Indonesia tengah bergolak gerakan perlawanan terhadap penjajah yang menentukan bentuknya yang lebih kolosal, meluas, dan militan dimotori oleh kalangan terpelajar. Tindak lanjut janji Jepang akhirnya diwujudkan dengan diumumkannya pembentukan Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disebut BPU-PKI. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU-PKI badan ini baru dapat mulai bekerja pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Terbentuknya badan ini secara resmi guna mempersiapkan kemerdekaan telah membuka peluang bagi pimpinan-pimpinan pergerakan nasional untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu negara merdeka. Kemudian pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang semula bertugas memeriksa hasil kerja PPU-PKI, namun kemudian berubah fungsi sebagai badan pembentuk negara BPN setelah Jepang bertukuk lutut kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Pada waktu pembicaraan tentang susunan ketatanegaraan oleh BPU-PKI mengenai lembaga DPA tidak banyak dipersoalkan, sehingga tidak diketahui pemikiran yang melandasi diadakannya badan penasehat tersebut. Akan tetapi, di antara para pembentuk negara (Founding Fathers) ada pendapat bahwa penasihat ketataprajaraan dalam tata masyarakat sepenuhnya sesuai dengan adat bangsa Indonesia, yang mengenal adanya Dewan Sesepuh. 3 tahun setelah berdirinya DPA, yaitu pada tahun 1948, terjadi penambahan anggota Dewan sebanyak 11 orang, yaitu Suri, Sutarjo, Kartohadikusumo, Abdul Wahab, Hasbullah, Kiai Haji Dewantara, F. Lao, Tengku Daud Bere, dan Anwaruddin Legend, Urip Somarhadjo, Dr. Setiabudi, Muhammad Syafi'i, dan Insinyur Lim Ing Hui. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, pada pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa Dewan Pertimbangan Agung atau DPA berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan presiden yang berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Pernyataan yang sama juga terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1967 tentang DPA. Tugas DPA yaitu yang pertama, memberi jawaban atas pertanyaan presiden. Yang kedua, mengajukan usul kepada pemerintah. Walaupun dari sudut pandangan legalistik dan ketatanegaraan, kedudukan DPA dalam susunan pemerintahan yang menganut sistem kabinet parlementer itu tidak lagi penting artinya. Namun dalam kenyataan menunjukkan bahwa DPA masih juga diperlukan sumbangan pikirannya. Dalam konstitusi pra-amandemen DPA diberi kewajiban menjawab pertanyaan presiden dan juga diberi hak untuk mengajukan usul kepada pemerintah. Bedanya, DPA adalah lembaga sejajar dengan presiden, sedangkan One Press berada di bawah presiden. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang Dewan Pertimbangan Agung atau Penasihat Presiden pada masa Orde Baru. Dewan Pertimbangan Agung atau Penasihat Presiden pada Orde Baru merupakan Dewan Penasehat pada masa Presiden Soeharto, yaitu dari tahun 1968 sampai tahun 1998.
Nah, DPA pada masa ini melanjutkan DPA pada masa sebelumnya, yaitu pada Orde Lama. Pada Juni 1966, MPRS melangsungkan sidang umum yang keempat dengan mengeluarkan seperangkat ketetapan guna menyusun suatu tatanan kenegaraan yang didasarkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketetapan MPRS tersebut dijadikan sebagai landasan konsepsional Orde Baru dengan dikukuhkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 menjadi TAP MPRS nomor 9 MPRS 1955 dengan merupakan tonggak konstitusional pemerintahan Orde Baru. Lembaga DPA pada awalnya diatur berdasarkan ketetapan Presiden nomor 3 tahun 1959, tetapi setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, pemerintah kemudian menerbitkan Perpres nomor 3 tahun 1966 tentang DPA yang memuat perubahan-perubahan yang tidak bersifat fundamental terhadap penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 tersebut. Dengan adanya proses tersebut, kemudian keanggotaan atau personalia Dewan Pertimbangan Agung dirombak dengan tidak ada lagi anggota-anggota PKI yang duduk di dalamnya. Kemudian, berdasarkan keputusan Presiden nomor 168 tahun 1966 diangkat 2 orang yang bertugas memimpin DPA dan pada 6 Mei 1967 diangkat 17 orang anggota DPA. Nah, anggota tersebut kemudian dilantik oleh Presiden Soeharto sendiri pada 22 Februari 1968. Maka dengan hal itu DPA mulai menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tertera dalam TAP MPRS 1966 tersebut. Nah, DPA sebagai badan penasehat mendampingi Presiden yang memiliki arti penting terhadap kaitan Presiden selaku mendataris MPR yang menjalankan haluan negara menurut GBHN dalam kurun 5 tahun. Oleh sebab itu, DPA secara langsung ikut berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional. Nah, pada zaman Orde Baru, kedudukan DPA itu sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya. DPA pada masa Orde Baru terdiri dari 6 periode. Yang pertama, periode 1968 sampai 1973, yang kedua periode 1973 sampai 1978, yang ketiga periode 1978 sampai 1983, yang keempat periode 1983 sampai 1988, yang kelima periode 1988 sampai 1993, dan yang terakhir ada periode 1993 sampai 1998. Nah, perbedaan DPA pada masa Orde Baru dengan DPA pada zaman demokrasi terpimpin itu adalah DPA pada zaman demokrasi terpimpin dipimpin langsung oleh Soekarno, sedangkan DPA pada masa Orde Baru ini dipimpin oleh seorang pimpinan yang dipilih dari anggota DPA itu sendiri. Dengan demikian, pada masa demokrasi terpimpin DPA itu tidak memiliki kedudukan otonom, sedangkan pada masa Orde Baru, DPA memiliki beberapa tugas yang dijelaskan di dalam TAP MPR nomor 7 MPR 1973 yang menyebutkan bahwa 1. DPA adalah sebuah badan penasehat pemerintah. Yang kedua, DPA berkewajiban memberikan jawaban dari pertanyaan Presiden. Yang ketiga, DPA berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada Presiden. Nah, kemudian berdasarkan tugas-tugas tersebut merupakan proyek kerja Dewan Pertimbangan Agung pada masa Orde Baru itu. Nah, DPA dalam membantu Presiden pada masa ini mempunyai kedudukan yang otonom, tidak tergantung pada Presiden, dan DPA juga tidak tergantung pada kekuatan-kekuatan yang lain yang mempengaruhi masyarakat, semisal ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU. Yang mana sebagian dari anggota DPA berasal dari ormas tersebut. Oleh sebab itu, DPA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pendiriannya sendiri. Nah, pimpinan DPA pada masa Orde Baru ini tergolong tokoh-tokoh terpandang pada masanya, diantaranya seperti Wilopo sebagai tokoh PNI dan mantan Perdana Menteri pada masa demokrasi liberal, kemudian memimpin DPA. Lalu ada Kiai Haji Idam Khalid, pemimpin NU dan lain-lain sebagainya, masih banyak lagi.
Nah, berbagai pokok pikiran serta sumbangsi yang disampaikan oleh DPA kepada Presiden ini mencerminkan kompleksivitas tugas yang dilaksanakan oleh DPA itu sendiri. DPA aktif memberikan sumbangan pemikiran terhadap masalah Irian Jaya, pembangunan demokrasi Timur Timur, otonomi daerah, persatuan dan kesatuan bangsa, serta pengkaderan nasional dalam rangka kesinambungan kepemimpinan nasional. Nah, berikut daftar nama-nama ketua DPA pada masa Orde Baru. Yang pertama ada Wilopo SH, yaitu dia ketua DPA periode 1968 sampai 1973 dan 1973 sampai 1978. Yang kedua ada Kiai Haji Dr. Idam Khalid periode 1978 sampai 1983. Yang ketiga ada M. Pangabean, ketua DPA periode 1983 sampai 1988 dan periode 1988 sampai 1993. Yang keempat ada Sudomo, ketua DPA periode 1988 sampai 1993. Nah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ketua DPA pada masa ini cukup aktif menjalin komunikasi dengan dunia internasional dengan mengadakan beberapa pertemuan penting seperti pada 1981 Kiai Haji Idam Khalid menerima kunjungan dari Duta Besar Kerajaan Inggris. Nah, pada 20 September 1984 M. Pangabean juga menerima kunjungan dari Duta Besar Inggris dan delegasi dari Jepang pada 1984 dan juga kunjungan Duta Besar Jerman Barat pada 1990 dan berbagai kegiatan lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya setelah rekan saya sampaikan. Jadi penasehat Presiden Orde Reformasi di awal era reformasi pada tahun 1998, tuntutan yang dilakukan oleh berbagai pihak adalah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam hal ini yaitu menyangkut reformasi ketatanegaraan Indonesia. Salah satu lembaga tinggi negara yang dihapus di era reformasi yaitu Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Dewan Pertimbangan Agung merupakan salah satu lembaga negara yang dihapuskan dalam amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung diganti dengan suatu dewan yang ditetapkan dalam satu rumpun bab yang diatur pada bab ketiga kekuasaan pemerintahan negara. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu negara yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, presiden masih tetap diperlukan, tetapi statusnya menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara yang berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Lalu sebagaimana dituangkan dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini dapat dipahami dari landasan konstitusional yang telah dijelaskan dalam adanya perubahan keempat atas Undang-Undang Dasar 1945 itu. Maka yang semula nama lembaga negara yaitu Dewan Pertimbangan Agung kemudian dihapus dan dibentuklah lembaga negara yang disebut Dewan Pertimbangan Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang selanjutnya disebut Undang-Undang One Team Press,
One Team Press adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dilihat dari segi historis singkatnya, One Team Press didirikan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 April 2007. One Team Press merupakan kelanjutan atau perubahan dari Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia yang dibubarkan pada tanggal 31 Juli 2003 pada masa pemerintahan Presiden kelima Republik Indonesia, Dr. Haji Megawati Soekarno Putri, dikarenakan adanya amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang pada saat itu diketuai oleh Dr. Haji Amin Rais. Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas Dewan Pertimbangan Presiden adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Memberikan nasihat dan pertimbangan tersebut wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden, baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, One Team Press melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, One Team Press tidak memberikan keterangan, pernyataan, dan menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun. Dewan Pertimbangan Presiden periode pertama pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, amandemen ke-4 anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2007 sampai 2009 berdasarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2007 tanggal 26 Maret tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, almarhum Ali Alatos SH, Ketua atau anggota One Team Press bidang hubungan internasional. Yang kedua, Profesor Dr. Emil Salim SE, anggota One Team Press bidang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, Dr. Haji Rahmawati Soekarno Putri SH, anggota One Team Press bidang politik. Yang keempat, Almar Syahrir, anggota One Team Press bidang ekonomi. Yang kelima, Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, anggota One Team Press bidang kehidupan beragama. Yang keenam, Dr. TB Silalahi SH, anggota One Team Press bidang pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh, Profesor Dr. S. Budi Santoso, anggota One Team Press bidang sosial budaya. Yang kedelapan, Profesor Dr. Insinyur Radi Agani, anggota One Team Press bidang pertanian. Yang kesembilan, Profesor Dr. Lur Adnan Buyung Nasution SH, anggota One Team Press bidang hukum. Cukup sekian materi dari saya, akan dilanjut oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan pada materi kami hari ini yang berjudul Penasihat Presiden pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dapat kita simpulkan bahwa penasihat presiden pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi mengalami beberapa perubahan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, penasihat presiden dinamakan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Kemudian setelah amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 dihapus dan dibentuklah Dewan Pertimbangan Presiden atau yang kita kenal sekarang adalah One Team Press. Nah, tugas DPA ketika masa Orde Lama memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
dan mengajukan usul kepada pemerintah. Ketika Orde Baru pun, tugas DPA tidak memiliki perubahan yang signifikan, sama seperti Orde Lama dan Orde Baru. DPA yang sekarang telah dihapus dan diganti oleh One Team Press, memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dan sifatnya wajib baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Mungkin itu saja, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.